keselamatan dan kesehatan kerja, ini ada beberapa sumber referensi mengenai definisi apa itu keselamatan dan kesehatan kerja. Ada banyak banget sumbernya, kita bahas dan kita bacakan satu persatu ya. Yang pertama yaitu menurut filosofi Mangkunegara yang mengatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja itu merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, di sini sudah jelas ya, K3 itu seperti itu. Dan kita lihat juga pengertian K3 menurut keilmuan yang mengatakan bahwa K3 merupakan semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja atau PAK, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Jangan lupa subscribe dan klik ikon lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan update video terbaruku. Hatur nuhun pisannya. Dan ada juga nih definisi K3 menurut OHSAS 18001 tahun 2007 yang mengatakan bahwa K3 itu adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun orang lain, yaitu kontraktor, pemasok, pengunjung, dan tamu di tempat kerja. Intinya sih K3 itu adalah melindungi keselamatan dan kesehatan kerja seorang tenaga kerja di sebuah perusahaan. 3 definisi yang tadi itu menjadi wawasan kita saja. Kalau dari saya pribadi, arti dari K3 itu sangat mudah dihafal, yaitu menurut PPRI nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3. Di situ ada pengertian K3 yang benar-benar singkat dan mudah diingat, yang mengatakan bahwa K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Gimana? Mudah banget kan kalau itu pengertiannya, dan lambat laun pasti ini hampir sama, hampir bisa diaplikasikan gitu dengan ada definisi tadi dari PPRI nomor 50 tahun 2012. Itu sangat jelas bahwa keselamatan kerja di sini seperti apa ya? Seperti disiplin ilmu terapan yang bertujuan untuk menciptakan sistem kerja yang aman. Ya, safety first gitu intinya. Nah, di sini kalau misalnya kesehatan ini bisa menjadi bagian dari K3 itu sendiri dan bertujuan untuk bagaimana caranya agar seorang pekerja itu selamat, sehat, terus produktif, sejahtera, dan berdaya saing kuat. Nah, di sini dengan demikian pekerja bisa melakukan produksi dan juga bisa melakukan mengoperasikan semua alat. Berarti itu artinya proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Ya, dengan pribadi yang sehat, kita semua akan selamat dari potensi bahaya. Tapi tentunya potensi bahaya tersendiri ini bisa dicegah dengan beberapa prosedur-prosedur aman yang harus dilakukan pada saat bekerja. Seperti itu. Nah, di sini mungkin pada awalnya juga saya sering terkait. Memang apa sih perbedaan antara keselamatan kerja dan kesehatan kerja? Nah, di sini K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Dimana kalau misalkan kita selamat, berarti kita mencegah kecelakaan kerja. Sedangkan kalau misalnya kita sehat, ini mencegah penyakit akibat kerja. Jadi keduanya ini saling berkaitan, di mana perbedaannya ini sangat jelas. Kalau misalkan keselamatan ini fokus kepada bahaya ataupun risiko. Selamat artinya mencegah kecelakaan kerja. Berarti di situ bisa melihat kan, itu fokusnya ke bahaya dan risiko yang menimbulkan suatu kerugian. Itu pasti ada
hasilnya, maksudnya ada outputnya mungkin bisa terlihat, sangat terlihat. Beda halnya kalau misalkan di kesehatan kerja. Kesehatan kerja kalau misalkan di sini kan fokusnya pada bahaya dan risiko yang menimbulkan kerugian yang bersifat kronis. Jadi pada intinya kalau misalnya keselamatan itu dampaknya segera terlihat. Dampaknya sangat kita lihat secara real gitu ya. Misalnya ada kecelakaan kerja, itu kan kita bisa melihat dampaknya secara langsung, kita melihat kejadiannya secara langsung. Tapi kalau misalnya kesehatan kerja, dampak di sini tidak terlihat. Jadi butuh waktu dan besaran dari bahaya yang terjadi. Nah, kalau misalnya di sini kan dengan adanya kecelakaan kerja, otomatis kita bisa melihat misalnya ada memar, terus ada ya real, ada kejadiannya yang bisa kita lihat. Tapi kalau misalkan dalam kesehatan kerja di sini kita membutuhkan waktu yang melihat ini sehat nggak gitu, seperti itu ya. Contohnya kalau misalkan keselamatan itu misalnya dalam kejadian kebakaran, terus cedera, korosi, itu kan kelihatan ya dampaknya seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam kesehatan kerja, ini contohnya penyakit akibat kerja, kita misalnya nggak bisa ngelihat bahwa misalnya kesehatan mata kita menurun atau pendengaran kita menurun karena pekerjaan yang sering kita lakukan secara continuity setiap hari. Seperti itu. Cukup jelas kan? Dan perbedaan itu bisa kita lihat di tabel ini. Time. Nah, gimana? Udah sedikit tercerahkan kan? Apa itu K3? Ya, kalau misalnya emang rada-rada menghafal itu mungkin suatu hal yang cukup sulit, ya udah satu definisi aja yang perlu diingat yang tadi mungkin saya jelaskan, yaitu definisi K3 menurut PPRI nomor 50 tahun 2012. Kalian bisa hafalkan, terus ingat, jadi kita bisa saling sharing ke teman-teman yang nggak tahu apa itu definisi dari K3. Eits, jangan lupa subscribe dan klik icon lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan update video terbaruku. Hatur nuhun pisannya.